Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Grandchester St. Louis Rapid and Blitz memasuki sesi Blitz hari pertama tadi pagi. Setelah kemarin Hikaru Nakamura memimpin perolehan poin di sesi Rapid kawan, di hari pertama Blitz ini Naka masih bertengger di puncak klasmen. Di hari pertama ini, dari 9 kali permainan, Nakamura tak tersentuh kekalahan 1 kali pun, 6 kali remis dan 3 kali menang. Tapi pagi ini kita tidak akan ulas game permainan Naka. Kita ulas duel panas antara Fabiano Caruana versus Wesley So. Kita langsung ke atas papan kawan, tanpa kita ulas profil kedua pemain. Karena di video-video sebelumnya, kita sudah pernah mengulas profil Caruana ataupun Wesley So. Dan kita langsung ke atas papan. Dan di sini Caruana pegang putih. Bermain dengan pion E4, dibalas dengan pion E5. Kuda putih F3, kita dapati pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez. Pion A6 Murphy defense, gajah mundur ke A4. Kuda hitam F6 menyerang pion. Di sini putih melakukan rokade, sebuah langkah yang standar. Tak perlu lagi admin jelaskan kuda pukul pion bila dilakukan oleh hitam, karena variasi ini masih cukup standar dalam Ruy Lopez kawan, yang sering kita ulas di video-video sebelumnya. Wesley So melanjutkan pengembangan gajah E7, beteng putih E1. Pion B5 lanjut Wesley So mengejar gajah mundur ke B3, dan Wesley So melakukan rokade pendek di langkah ketujuhnya kawan. Pada posisi ini kawan, hitam sedang memancing putih untuk bermain atau melakukan variasi Marshall Gambit di langkah berikutnya. Terlebih dahulu, jika putih memainkan pion C3, maka hitam akan melakukan pengorbanan pion di peta D5 yang disebut dengan Marshall Gambit, yang selanjutnya akan bertransposisi ke Marshall Attack. Tapi Caruana tidak meladeni tantangan Wesley So ini. Dia bermain dengan anti Marshall, pion A4. Pion B4 lanjut Wesley So menolak tantangan pion A4. Pion terus didorong oleh Fabiano. Pion D6 lanjut Wesley So membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajahnya, juga memperbaiki struktur pionnya. Pion C3 balas Caruana menantang pion hitam. Tantangan ditolak kawan, Wesley So melanjutkan menggeser beteng ke B8. Gajah putih ke C4 memberikan pressure bagi pion di peta A6. Ini akan menunda pergerakan gajah peta terang hitam untuk bergerak mungkin ke peta G4 di langkah berikutnya. Tapi Wesley So tetap melangkahkan gajahnya ke G4 untuk mengepin kuda, mempersilahkan putih untuk pukul pion yang ada di peta A6. Mungkin nanti bisa dibalas oleh beteng hitam bergerak ke peta A8 yang memberikan ancaman bagi gajah juga pion yang ada di belakangnya nanti. Di sini Fabiano tidak langsung pukul pion di A6 kawan, bermain dengan pion H3, gajah mundur, dan game seperti ini terakhir dimainkan oleh Fabiano Caruana sendiri saat melawan Ding Liren di Grandchester Kroasia tahun 2019 yang lalu, di mana saat itu kawan Fabiano melanjutkan langkahnya dengan menteri ke peta A4. Dan dibalas hitam atau Ding Liren saat itu memainkan kudanya ke A7 dan permainan berakhir remis. Tapi di permainan ini kawan, Fabiano membuat variasi yang lain, memainkan pion D3, dan kita temui game baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Wesley So melanjutkan pion B pukul pion C3, dipukul balik oleh pion B. Wesley So melanjutkan langkah kuda pukul pion A5, melakukan pengorbanan sementara. Pengorbanan diterima beteng pukul kuda, dan beteng hitam bisa pukul kuda putih di B1. Sementara Wesley So unggul 1 pion, tapi pionnya juga dalam tawanan beteng putih serta gajah putih ini kawan. Di langkah berikutnya jumlah pion pun akan kembali setara. Fabiano Caruana di posisi ini melanjutkan dengan pion G4, menawarkan hitam untuk melakukan pengorbanan. Di sini adalah momen menarik kawan. Kira-kira kawan-kawan mau berkorban kuda atau gajah pada posisi ini untuk pukul pion di peta G4 ini untuk mendapatkan 2 pion? Di sini Wesley So menolak untuk berkorban perwira, menarik mundur gajahnya ke G6. Engine Stockfish pada posisi ini kawan menyarankan hitam untuk melakukan pengorbanan. Kuda pukul pion G4, setelah dipukul balik, gajah bisa pukul pion G4 dan tetap memberikan pin-pinan bagi kuda terhadap menteri. Di sini Raja Putih mungkin bergerak ke G2 dan Menteri Hitam bisa bergerak ke C8. Di langkah berikutnya Gajah Hitam bisa melakukan skak di peta H3 agar Raja tidak bisa bergerak ke peta F1, kemudian bersembunyi di peta E2.
Tapi variasi ini jika tetap diteruskan kawan, posisi Raja Putih mungkin akan tetap baik-baik saja di langkah berikutnya. Tapi dengan posisi Raja yang terekspos seperti ini kawan, akan membuat posisi Raja Putih akan tidak nyaman. Walaupun hitam sudah kehilangan satu perwira kawan, tapi dengan variasi seperti ini, permainan masih cukup menarik untuk dilanjutkan dan dalam posisi yang cukup seimbang. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Wesley So menarik mundur gajahnya ke G6. Sekarang Menteri Putih ke C2 mengancam beteng. Beteng turun kembali ke B8. Dan sekarang beteng pukul pion A6, jumlah pion kembali setara. Dan Wesley So menggeser menterinya ke C8. Memberikan pressure bagi beteng yang ada di peta A6. Juga memberikan pressure bagi pion yang ada di peta G4. Mungkin di langkah berikutnya Wesley So berpikir ingin melakukan pengorbanan dengan langkah kuda pukul pion ini. Setelah dipukul balik oleh pion putih, maka akan dipukul balik oleh Menteri Hitam dengan tempo skak, dan Menteri Hitam nanti akan mendapatkan kuda di peta F3 ini. Ancaman seperti ini diantisipasi oleh Caruana menggeser rajanya ke H2. Jadi jika Hitam melakukan pengorbanan pukul pion setelah dipukul balik, Hitam tidak akan mendapatkan tempo skak untuk mendapatkan kuda di peta F3 ini kawan. Wesley So juga menggeser rajanya ke H8, menghindari diagonal panas yang dikontrol oleh Gajah Putih. Menteri Putih bergeser ke E2, pion C6, beteng putih ke A7 mengancam gajah, gajah mundur ke D8, dan Gajah Putih ke A6 mengancam menteri. Menteri ke E6 dan Gajah Putih ke E3 memberikan dukungan bagi betengnya untuk tetap di baris ke-7 pertahanan hitam ini. Dan akhirnya kawan, pada posisi ini Wesley So terlihat tidak sabar untuk melakukan pengorbanan. Kuda pukul pion G4 skak. Dipukul balik oleh Menteri Hitam, dan Caruana melanjutkan dengan langkah kuda ke D2 menawarkan pertukaran menteri. Tantangan ditolak, Menteri ke H4 skak, Raja ke G2, pion F5. Lanjut Wesley So ingin membuka lajur F bagi betengnya, tidak diladeni oleh Caruana. Dia memilih menggeser betengnya ke H1 untuk mengancam menteri, dan selanjutnya akan memberikan pressure bagi pion yang ada di peta H7. Menteri Hitam bergeser ke F6. Sekarang Caruana pukul pion F5, dipukul balik oleh gajah. Menteri Putih bergerak ke H5, memberikan tekanan lebih bagi pion yang ada di peta H7 ini. Wesley So pun tidak mencoba mengusir menteri dengan gajah mungkin ke peta G7. Wesley So hanya bermain dengan langkah gajah gelapnya ke B6 menantang pertukaran gajah peta gelap. Tantangan diterima, dipukul balik oleh beteng hitam. Sekarang Caruana memainkan kudanya ke F3. Memberikan dukungan bagi beteng serta menterinya memberikan pressure bagi Raja Hitam. Tapi langkah kuda ke F3 ini menurut engine atau stockfish kawan merupakan langkah yang kurang akurat. Lebih baik putih tadi memainkan menterinya ke peta H4 untuk menantang pertukaran menteri. Di sini Wesley So melanjutkan dengan langkah gajah mundur ke G6 mengancam menteri. Menteri mundur ke G4 agar tetap bisa memberikan dukungan bagi kudanya terhadap ancaman dari Menteri Hitam ini. Wesley melanjutkan pion D5. Menteri Putih mundur ke G3, memberikan dukungan bagi kudanya mengincar pion E5. Di sini beteng hitam bergerak ke peta B2. Dan jika putih melanjutkan pukul pion E5 ini kawan dengan kuda, maka ancamannya adalah cukup serius bagi putih di langkah berikutnya. Ini akan membuka lajur bagi Menteri Hitam untuk memberikan dukungan bagi betengnya pukul pion F2 ini. Dan selanjutnya, pertahanan Raja Putih pun akan porak-poranda. Dan ancamannya adalah ancaman skakmat, tapi jika tidak ingin terjadi skakmat, maka putih harus kehilangan menterinya. Dan dapat dipastikan putih akan kalah. Oleh karena itu, pada posisi ini Caruana tidak melanjutkan pukul pion E5 yang terlihat gratis. Dia menggeser beteng H ke F1 memberikan dukungan bagi pion F2-nya. Pion didorong ke E4 oleh Wesley So kawan menantang pertukaran pion. Tantangan ditolak oleh Fabi. Dia melangkahkan kudanya ke E5 mengincar gajah peta terang. Gajah bergeser ke H5. Pion D pukul pion E5, dipukul balik oleh pion D. Dan sekarang gajah putih bergerak ke C4, memberikan dukungan bagi kudanya mungkin melakukan skak nantinya kawan di peta ini jika ada kesempatan.
juga memberikan akses bagi betengnya untuk mundur jika diperlukan atau menantang pertukaran beteng di peta A2. Dan sekarang Wesleso memainkan pion E3 mengorbankan pionnya secara cuma-cuma. Diterima oleh Fabi, Wesleso melanjutkan pion H6, Menteri Putih bergeser kembali ke G3 dan beteng hitam bergeser ke D2. Mungkin di langkah berikutnya ingin menantang pertukaran beteng kawan. Di sini Fabi menggeser betengnya ke D7, menawarkan pertukaran beteng di peta D7. Apabila diterima oleh hitam kawan, beteng pukul beteng. Selanjutnya kuda akan pukul beteng hitam menggarpu menteri serta beteng hitam. Mungkin garbuan ini bisa diantisipasi oleh hitam dengan melakukan pertukaran menteri di F3. Setelah dipukul balik, beteng pukul balik, dan dengan variasi ini pun putih akan tetap menang kawan karena sudah menang jumlah perwira sejak awal. Oleh karena itu, di posisi seperti ini saat ada tantangan beteng putih di peta D7, tantangan ditolak oleh Wesleso, memainkan gajahnya ke F3 skak. Setelah raja bergeser ke G1, Wesleso menarik mundur gajahnya ke D5 dan langkah ini adalah langkah yang kurang akurat kawan. Kenapa? Karena di langkah berikutnya putih bisa melangkahkan kudanya ke peta G6 untuk melakukan skak garbuan terhadap beteng hitam ini. Pada posisi seperti ini kawan, setelah melanjutkan langkah gajahnya ke peta D5 ini, dan sebelum Fabi membuat langkah, Wesleso menyerah di langkah ke-41 ini. Dia resign karena sudah tahu langkah kuda akan dilanjutkan oleh Fabiano Caruana ke peta G6 nanti. Itulah kawan permainan antara Fabiano Caruana versus Wesleso pada game ke-8 permainan rapid di matchday pertama tadi pagi. Semoga permainan mereka berdua kawan bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Mungkin nanti sore kita akan ulas satu game lagi, mungkin dari pemimpin puncak klasemen Hikaru Nakamura. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.